Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir fisika komputasi yang berjudul menentukan konstanta getaran pegas pada persamaan pegas teredam menggunakan metode Runge-Kutta Orde 2, di mana kami yang beranggotakan Julio Fajar Kolotosa dengan NIM 180341120, Vivi Wulandari dengan NIM 1803496, dan saya sendiri Wardatul Ulia 180341147. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan akan dijabarkan oleh teman saya Vivi Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Gerak benda yang terjadi secara terus-menerus dan tidak terdapat faktor hambatan atau redaman biasanya disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo dengan nilai tetap yang merupakan simpangan maksimum dari posisi keseimbangan. Banyak hal yang berkaitan dengan getaran yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik setimbang. Adanya gangguan dari luar menyebabkan terjadinya perubahan posisi dari titik setimbangnya, sehingga untuk mengembalikan ke bentuk setimbang lagi diperlukan peredam getaran. Metode ini perhitungan secara numerik yang digunakan untuk menentukan konstanta pegas dan rasio redaman pada persamaan pegas teredam adalah metode Runge-Kutta Orde 2 menggunakan prediktor korektor Adams-Moulton. Selanjutnya, untuk metode penelitian, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Julio Fajar Kolotosa. Kepada Julio dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian kajian teori dan metode penelitian. Yang pertama yaitu gerak harmonik sederhana. Gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya yang mengikuti hukum Hooke disebut gerak harmonik sederhana, karena gaya tersebut gaya pemuli yang mempunyai fungsi simpangan yang sangat sederhana, dengan persamaan F sama dengan min Kx. Yang kedua, gerak osilasi teredam. Gerak harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti, dengan persamaan sigma Fy sama dengan min Ky min Bv sama dengan M kali Ay. Yang ketiga, metode Runge-Kutta merupakan pengembangan dari metode Euler yang dimana perhitungan penyelesaian dilakukan step by step. Untuk fungsi ini, dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurung. Metode Runge-Kutta Orde 2 banyak dipakai dalam penyelesaian masalah fisika tentang diferensial yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Metode Runge-Kutta Orde 2 untuk menyelesaikan masalah nilai awal persamaan diferensial biasa. dy per dx sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurung. YA sama dengan Y0 pada interval kurung kurawal A, B. Permasalahan fisikanya berupa persamaan diferensial biasa yang diambil dari fenomena getaran pada pegas teredam. MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dx per DT tambah KX sama dengan 0. Dengan batasan masalahnya adalah pegas teredam B2 min 4 MK lebih kecil dari 0. Maka dipilih M sama dengan 1,5, B sama dengan 0,9 dan K sama dengan 26,8. Untuk penyelesaian analitik dengan mengingat persamaan teredam pada 2.23 yaitu MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dx per DT ditambah KX sama dengan 0, dengan M, B dan K adalah konstanta real. Digunakan parameter yaitu B sama dengan 0,9, M sama dengan 1,5 dan K sama dengan 26,8. Maka persamaan 3.1 dapat dituliskan sebagai berikut. 1,5 D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 0,9 dx per dt ditambah 26,8 x sama dengan 0. Bentuk karakteristik persamaan 3.2 dapat dinyatakan sebagai berikut. 1,5 A kuadrat ditambah 0,9A ditambah 26,8 sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, diskriminan dari persamaan kuadrat 3.3 adalah sebagai berikut. 0,9 kuadrat dikurang 4 dikali 1,5 dikali 26,8 sama dengan min 159,99. Diperoleh diskriminan B kuadrat min 4km lebih kecil dari 0. Maka akar-akar persamaan
3.2 berupa bilangan kompleks. Akar-akar dari persamaan 3.3 diperoleh sebagai berikut. A1,2 sama dengan min 0,9 plus minus akar 0,9 kuadrat dikurang 4 dikali 1,5 dikali 26,8 per 2 dikali 1,5 sama dengan min 0,9 plus minus akar min 159,99 per 3. Diperoleh dua akar kompleks yaitu A1 sama dengan 0,3 ditambah 4,2162i dan A2 sama dengan min 0,3 dikurang 4,2162i. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan 3.2 adalah sebagai berikut. XT sama dengan E pangkat min 0,3T dikali buka kurung C1 cos 4 4,212T ditambah C2 sin 4,2162T tutup kurung. Digunakan nilai awal X0 sama dengan 0,56 dan X aksen 0 sama dengan 10. Maka dapat ditentukan C1 dan C2 sebagai berikut. X0 sama dengan E pangkat 0 dikali buka kurung C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 tutup kurung. Sehingga nilai C1 dapat dinyatakan sebagai berikut. X0 sama dengan C1 sama dengan 0,56. Turunan untuk persamaan 3.6 adalah buka kurung min 0,3 C1 ditambah 4,2162 C2 tutup kurung dikali E pangkat min 0,3T dikali cos 4,2162T ditambah buka kurung min 4,2162 C1 dikurang 0,3 C2 tutup kurung dikali E pangkat min 0,3T dikali sin 4,2162T. Dengan mensubstitusikan nilai awal turunan X aksen 0 sama dengan 10, maka dapat diperoleh 10 sama dengan 4,2162 C2 sama dengan kurang 0, sehingga diperoleh nilai konstanta J2 sama dengan 2,4165. Dengan demikian, maka diperoleh solusi khusus persamaan 3.2 sebagai berikut. XT sama dengan E pangkat min 0,3T dikali buka kurung 0,56 cos 4,2162T ditambah 2,4165 sin 4,2162T tutup kurung. Ambil T30, maka X30 sama dengan E pangkat min 0,3 kali 30 dikali buka kurung 0,56 cos 4,2162 dikali 30 ditambah 2,4115 sin 4,2162 dikali 30 tutup kurung sama dengan 0,0002867055691. Penyelesaian secara numerik menggunakan metode Runge Kute Orde 2. 1,5 D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 0,9 DX per DT ditambah 26,8 X sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min buka kurung 0,9 DX per DT ditambah 26,8 X tutup kurung per 1,5. D kuadrat X per DT sama dengan min buka kurung 0,9 DX per 1,5 DT tambah 26,8 X per 1,5. D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min buka kurung 0,6 DX per DT ditambah 17,8666 7X tutup kurung. DX per DT sama dengan Z. D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan Z aksen. Z aksen sama dengan min 0,6 Z dikurang 17,866667 X. Dengan F buka kurung T, X, Z tutup kurung K1 sama dengan H kali ZN L1 sama dengan H kali buka kurung min 0,6 ZN dikurang 17,866667 XN tutup kurung. K2 sama dengan H kali ZN tambah K2 sama dengan H dikali ZN tambah L1 tutup kurung. L2 sama dengan H kali buka kurung min 0,6 dikali ZN tambah H dikurang 17
0,86667 dikali X0 tambah K1 tutup kurung. Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah setengah dikali K1 tambah K2. Zn tambah 1 sama dengan Zn setengah dikali L1 dikali L2. Dengan posisi awal X0 sama dengan 0,56 dan kecepatan awal Z0 sama dengan 10 dan H sama dengan 0,1, pada saat T sama dengan 30 detik diperoleh nilai X sama dengan 0,054. Maaf diulangi, X sama dengan 0,054833057. Berdasarkan nilai X secara numerik dan nilai X secara analitik pada saat T sama dengan 30 detik diperoleh galat sebesar 0,00041944309. Baiklah, dari hasil dan pembahasan tadi, maka kami akan menampilkan program MATLAB yang telah kami buat. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk menentukan konstanta getaran pegas teredam dengan metode Runge-Kutta-Orte 2. Pada bagian pembuka, kami menggunakan perintah display untuk menampilkan input. Untuk selanjutnya, ke bagian input, di mana X0 sama merupakan nilai posisi awal, Z0 nilai kecepatan awal, T1 waktu awal, T2 waktu akhir. Di mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, L1 sama dengan 0, L2 sama dengan 0, T sama dengan 0, D sama dengan 0, X2 sama dengan 0, N sama dengan 0. Selanjutnya, ke bagian display lagi. Display di sini kami gunakan sebagai tampilan untuk tabel yang akan kami gunakan. Perintah while di sini berarti sebagai pengulangan dengan rumus N sama dengan N tambah 1, H sama dengan T2 dikurang T1 dibagi N, Z sama dengan Z0, X sama dengan X0, T sama dengan T0, T sama dengan 0. Rumus selanjutnya yaitu K1 sama dengan H dikali Z, L1 sama dengan H dikali min 0,6 dikali Z, dikurang 17,86667 dikali X. K2 sama dengan H dikali Z tambah 1 dikali 1, L2 sama dengan H dikali dalam kurung min 0,6 dikali dalam kurung Z tambah L kali 1 sama dengan dikurang 17,86667 dikali X tambah K1. X sama dengan X ditambah K1 ditambah K2 dibagi 2, Z sama dengan L1 ditambah L2 dibagi 2, T sama dengan T ditambah H. Lalu masuk ke perintah fprintf untuk outputnya, di mana outputnya merupakan N, T, X, dan Z. N di sini berarti sebagai akhir dari program yang kami lakukan, dan display ini sebagai output untuk batasan dari tabel yang akan kami buat. Baiklah, selanjutnya saya akan merunning program yang telah kami buat, di mana nilai posisi awal yang akan kami masukkan yaitu sebesar 0,56, nilai kecepatan awalnya sebesar 10, waktu awalnya 0, dan waktu akhirnya 30. Maka dari nilai input yang kami masukkan tadi, dapat hasil iterasi yang kami dapatkan yaitu sebanyak 845 iterasi. Baiklah, sekian penjelasan dari program kami. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami ini akan dijelaskan oleh Vivi. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu hasil penyelesaian persamaan getaran teredam dengan metode Runge-Kutta-Orte 2 ketika M sama dengan 1,5, B sama dengan 0,9, dan K sama dengan 26,8, yaitu error yang diperoleh sebesar min 3,751 E pangkat min 005 dengan banyak iterasi 845. Yang kedua yaitu hasil perbandingan penyelesaian persamaan pegas teredam ketika M sama dengan 1,5, B sama dengan 0,9, dan K sama dengan 26,8 dengan analitiknya yang pada saat T sama dengan 30 detik diperoleh nilai X secara analitik sebesar 0,00867055691 dan nilai X yang diperoleh dengan metode Runge-Kutta-Orte 2 yaitu X-nya sama dengan 0,002909 diperoleh galat sebesar
0,0000414309. Kembali ke moderator. Sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.